Kesuksesan itu disebabkan oleh 15% pengetahuan yang kita miliki. Dan 85%-nya itu disebabkan oleh kemampuan kita dalam mengekspresikan ide-ide untuk membentuk kepemimpinan dalam membangkitkan antusiasme orang-orang. Itulah yang dikatakan oleh Dale Carnegie dalam bukunya How to Win Friends and Influence People. Say hello everyone Sobat Ngambis. Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian sudah menjadi orang yang friendly? Apakah kalian bisa membuat orang-orang di sekitar kalian mengikuti apa yang kalian mau? And here we go, welcome to Ngambis Session. Success is due 15% to professional knowledge and 85% to the ability to express ideas, to assume leadership, and to arouse enthusiasm among people. Interaksi dan komunikasi yang tepat memegang peranan penting dalam mencapai kesuksesan kita, baik secara personal maupun profesional. Dale Carnegie dalam bukunya menuliskan tentang beberapa prinsip dasar komunikasi dalam membangun jaringan atau network yang sangat luas. Buku yang terbit pada tahun 1936 ini dianggap masih relevan dengan kondisi yang sekarang. Meskipun dunia pada saat ini sudah mengalami banyak sekali perubahan. Di sini kita akan belajar bagaimana komunikasi yang kita bangun ini dapat mempengaruhi orang ke dalam pengaruh yang baik, bahkan menjadi pengaruh yang lebih berkelanjutan. Dan ternyata untuk mendapatkan pengaruh yang lebih berkelanjutan, kita tidak harus menampilkan kecakapan diri kita, tetapi hanya dengan mengekspresikan rasa hormat, kepedulian atau empati yang ada di dalam diri kita atau kebaikan hati kita, justru kita bisa mempengaruhi orang lain. Dale Carnegie mengatakan bahwa kemungkinan besar masalah terbesar yang ada di dalam hidup kita itu berurusan dengan orang lain. Benar sekali. Ketika kita berurusan dengan orang lain, maka seluruh elemen yang ada di dalam tubuh kita itu akan terlibat, terkhusus pemikiran dan treatment kita. Dalam berkomunikasi, justru kita harus mempertimbangkan apa kebutuhan orang lain sebelum kita berbicara. Kemudian kita harus bisa membangun kesan yang sangat mendalam di benak orang lain dan membangun interaksi yang sangat empatik. Membawa pengaruh baik kepada orang lain itu lebih sulit dibandingkan kita membawa pengaruh buruk kepada orang lain. Kenapa hal itu dapat terjadi? Karena orang-orang yang terbawa pengaruh buruk, mereka sedang mengalami yang namanya krisis identitas, kontrol diri yang sangat lemah, adanya faktor keluarga, atau adanya faktor lingkungan yang membawa dirinya untuk memilih pengaruh buruk dibandingkan pengaruh yang baik. Sehingga pengaruh buruk yang ditawarkan oleh orang lain itu adalah pilihan tepat untuknya. Karena dibandingkan dia harus berputar-putar dalam masalah hidupnya yang tak kunjung membaik, dia lebih baik memilih pengaruh buruk yang menurutnya lebih instan dan bisa dinikmati dalam waktu yang sangat singkat. Biasanya, orang yang sudah melakukan perilaku menyimpang, dia akan terus berputar dalam siklusnya sebelum ada orang yang memberhentikan atau sebelum ada orang yang bisa membuat dirinya sadar. Teman kita sendiri adalah objek yang akan menjadi penentu. Apakah dia melihat sisi positif dari diri kita atau justru sebaliknya? Mempengaruhi orang lain adalah pekerjaan yang sangat bergengsi karena kita akan berurusan dengan semua aspek yang ada di kehidupan orang lain. Mulai dari membentuk pola pikirnya, memikirkan masalah hidupnya, sampai kita harus berkorban untuknya. Hanya demi seseorang itu bisa menjadi lebih baik atau bisa menjadi orang yang kita harapkan. Seorang psikolog terkenal, B.F. Skinner, membuktikan bahwa ketika hewan diajarkan perilaku yang baik, cenderung hewan itu akan belajar lebih cepat dan mempertahankan apa yang sedang dipelajarinya bahkan lebih efektif dibandingkan ketika hewan berperilaku buruk kemudian hewan itu dihukum atas perilakunya. Sejak saat itu, penelitian lebih lanjut dilakukan dan menyatakan bahwa prinsip yang sama juga berlaku untuk manusia. Dikatakan bahwa ketika kita mengkritik orang lain, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif. Dalam urusan bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain, kita harus mengurangi kritik kepada mereka. Kita harus sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan makhluk emosi yang termotivasi atas kebanggaan dan egonya sendiri. Menurut Dale Carnegie, dia mengatakan bahwa kritik merupakan perbuatan yang sia-sia karena kita menempatkan seseorang pada posisi yang defensif. Dan biasanya posisi tersebut malah membuat orang yang dikritik itu berusaha membuat pembenaran. Bagaimana menurut kalian?
adakah kritik yang membangun? Apakah kalian ketika dikritik langsung menerima? Atau justru kalian tidak menerima tentang hal itu? Tenang saja, bukan berarti kita tidak boleh mengkritik orang lain. Konteks kali ini, kita harus bisa bagaimana caranya membawa pengaruh baik kepada orang lain. Artinya, mengkritik orang lain itu ada tempatnya. Menjadi pendengar yang baik itu kelihatannya mudah, tetapi banyak sekali orang yang tidak mengimplementasikan tentang hal ini. Padahal, menjadi pendengar yang baik adalah kunci dari bagaimana kita bisa membangun arah komunikasi dengan orang lain. Ada cerita yang menarik dari pengalaman Dale Carnegie. Pada suatu hari, dia menghadiri sebuah pesta makan malam di sebuah rumah. Di rumah itu, dia melihat ada seorang ahli botani, di mana seorang ahli botani itu menjadi hal unik di dalam pesta malam pada waktu itu. Kemudian, Dale Carnegie mendengarkan selama berjam-jam omongan yang disampaikan oleh ahli botani itu tentang tanaman eksotis dan kebun yang ditanam di dalam ruangan. Ketika seorang ahli botani itu sibuk menyampaikan apa yang dibicarakannya, Dale Carnegie sama sekali tidak berkata-kata. Kemudian ketika pestanya berakhir, sang ahli botani ini bercerita kepada pemilik pesta atau kepada tuan rumah yang memiliki pesta itu, mengatakan bahwa Carnegie merupakan pembicara yang hebat atau pembicara yang terbaik. Kesimpulannya, ternyata ketika kita sudah menjadi pendengar yang baik, orang-orang akan menceritakan seluruh apa yang sudah dia alami di dalam hidupnya. Kemudian, orang yang bercerita itu akan memiliki penilaian bahwa pendengar yang baik adalah pembicara yang baik. Kita harus ingat bahwa orang-orang yang kita ajak berbicara puluhan atau ratusan kali, sebetulnya dia lebih tertarik dengan dirinya sendiri dan permasalahan yang ada di hidupnya dibandingkan dengan diri kita dan semua permasalahan yang ada di dalam hidup kita. Dan itulah mengapa orang-orang sulit menjadi pendengar yang baik, karena cenderung orang-orang itu akan menceritakan seluruh apa yang sudah dia alami di dalam hidupnya, termasuk permasalahan hidupnya. Bayangkan oleh Sobat Ngambis, ketika kita punya masalah, kemudian orang lain juga punya masalah, kemudian kita disatukan dalam satu conversation, apa yang akan terjadi? Apakah akan menjadi adu nasib atau pamer permasalahan hidup? Daripada nantinya kita malah jadi adu nasib atau pamer permasalahan hidup, saya yakin kalian pasti punya cara pandang sendiri terhadap permasalahan yang kalian alami. Saya punya sebuah prinsip di dalam hidup saya. Ketika orang lain tidur, saya sudah bangun. Ketika orang lain bangun, saya sudah berjalan. Ketika orang lain sudah berjalan, saya sudah berlari. Ketika orang lain berlari, saya sudah sampai finish duluan. Artinya, ketika kita menjadi pendengar yang baik, sebetulnya kapasitas berpikir kita itu semakin luas. Karena obrolan yang terjadi itu akan semakin sempit. Ketika obrolan semakin sempit, maka pemikiran kita akan terbuka lebar atau cara pandang kita itu akan semakin luas. Sehingga kita yakin apa yang dialami oleh orang lain itu sudah terjadi di hidup kita. Ketika orang lain membutuhkan bantuan kita, kita sudah punya solusinya karena masalah yang mereka alami sudah dialami oleh kita. Dan kesimpulannya, kita harus bisa satu langkah lebih maju dari orang lain. Ketika kalian sudah bisa menerapkan prinsip komunikasi yang dikatakan oleh Carnegie, artinya kalian bisa menang dari orang-orang sekitar kalian. Bahkan kalian akan dengan mudah mempengaruhi orang lain dan tindak lanjutnya, kalian harus bisa membangun kepercayaan mereka kepada kalian. Konsekuensinya, kita harus bisa menjadi inspirasi untuk mereka. Hindari sekecil-kecilnya perilaku menyimpang yang ada di dalam diri kita agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami konsepsi yang kita sampaikan kepada mereka. Ketika kalian sudah bisa menerapkan hal ini, kalian akan dengan mudah mempengaruhi orang lain. Maka hal itu menjadi kesempatan untuk kalian dalam rangka memperdayakan setiap sumber daya manusia yang ada di hadapan kalian. Ketika kalian bisa mempengaruhi orang lain, artinya kalian bisa mengendalikan orang lain. Disitulah program kalian itu bisa berjalan secara efektif dan lebih efisien karena cenderung orang-orang bisa kita kendalikan di bawah pengaruh baik yang kita lakukan kepada mereka. Memang betul, mengaplikasikan prinsip komunikasi yang dikatakan oleh Carnegie ini dibutuhkan orang-orang yang memiliki jiwa leadership yang sangat tinggi. Tergantung kepada kalian, apakah kalian akan menjadi orang-orang yang membawa perubahan atau justru kalian yang diubah oleh orang lain. Hidup adalah pilihan kalian. Ketika kalian memilih pengaruh baik ataupun buruk, dua-duanya memiliki dampak yang sama. Sama-sama bikin kalian bingung. Karena ketika kalian memilih pengaruh baik, kalian harus mempersiapkan segala hal untuk berubah menjadi lebih baik.
Di sisi lain, kalian juga tidak mau diri kalian itu semakin buruk. Bagaimana dengan pilihan kalian? Apakah kalian akan tetap menjadi pelaku, penonton, atau justru korban? Seperti apa yang saya katakan di episode sebelumnya, jangan mau jadi mahasiswa apatis, nanti IQ-mu jongkok. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Fikri Hanafi, to infinity and beyond. See you next time. Thanks for watching.